Kita mau puji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur, Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur hanya kepada-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Sekali lagi katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, Kau yang menghiasi kehidupan kami dengan setiap kemurahan-Mu, dan Kau yang merancangkan masa depan kami Tuhan dengan penuh pengharapan. Kami mengucap syukur untuk itu semua ya Bapa. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami puji Engkau, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada saat ini, Yesus, kami bersyukur. Banyak provisi. Hati kami rindu
rindu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kira la 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 kira la 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 maya se. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah mulut bibir kami mengucap syukur hari-hari ini. Biar kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan kami terima Tuhan. Janji-janji-Mu ya dan amin. Segala yang terbaik Kau sediakan buat kami. Haleluya, haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan sekali lagi, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, aku ada Tuhan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Benar Tuhan, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, haleluya. Mari kita katakan bersama-sama, pribadi lepas pribadi. Oh, masuk hadiratnya. Katakan, aku perlu Tuhan, aku rindu Tuhan, rindu lawatan kasih setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Oh, janji-Mu ya dan amin. Oh, ya la 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 haleluya. Oh, haleluya. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang
kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Haleluya, kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu saat kami lemah. Kau yang kuatkan kami saat kami sakit. Kau sembuhkan, Kau lawat kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami mau ada di hadirat-Mu hari-hari ini, dan kami percaya Tuhan, Kau yang memberi kekuatan, Kau yang memberi pemulihan, dan mujizat-Mu terjadi di hari-hari ini. Pentakosta ketiga terjadi bagi kami Tuhan. Roh Kudus-Mu dicurahkan. Oh ya, terima Roh Kudus, terima Pentakosta yang ketiga. Oh ya, Maya Shikara. Oh ya, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau hari-hari ini, semakin mendalam bersama dengan Engkau Tuhan. Terus ya Bapa, lawat kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami dibatasi oleh jarak, tetapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja buat kami, buat setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Setiap kami diberikan kekuatan demi kekuatan hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Rabaya hari-hari ini kami terus menempuh badai Tuhan, gelombang yang ada Tuhan, dalam setiap apapun yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan, Engkau penolong yang setia bagi kami, dan kami percaya Tuhan, waktu Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Orang banyak sikara labara. Kau baik, luar biasa baik Tuhan Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak dapat dimengerti. Lewati coba, ku tetap percaya.
terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik buat kami. Kau tidak pernah terlambat untuk datang menolong kami Tuhan. Kau tidak pernah terlambat untuk menyapa kami. Engkau tidak pernah terlambat untuk memegang tangan kami Tuhan. Itu yang kami percaya daripada Engkau Tuhan. Bila hari-hari ini juga ya Bapa, kami terus menantikan bahwa Engkau berjanji bahwa setiap kami akan melewati badai goncangan ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh ya rala barala 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 barala. Oh ya rala bayase inaramo. Puji Engkau Tuhan, terpujilah Tuhan. Oh haleluya. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tiada kata yang dapat kami naikkan sekali puji dan sembah syukur kami. Haleluya, ya rala barala barala. Haleluya. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan
haleluya, dengan minyak kudus-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Urabaya sikarala barala barala. Sebentar kami akan berdoa syafaat. Kami persilakan Saudara Yuli. Sikarala barala barala. Kalau Bapak Ibu semua, mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini ya Tuhan. Hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau malam hari ini kami bisa sama-sama berkumpul Tuhan. Seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan yang rindu untuk menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dan kami juga sama-sama akan menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, hadirat Tuhan nyata di tempat ini, Tuhan mengurapi setiap kami. Bapa, malam hari ini kami rindu Tuhan berdoa untuk gembala sidang kami, gembala pembina kami ya Tuhan. Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo, beserta dengan Ibu ya Tuhan, dan juga seluruh keluarga besar. Mari Tuhan Yesus, Tuhan yang terus melindungi, Tuhan terus yang mengurapi ya Tuhan. Biar dimanapun Bapak Gembala kami ini melayani ya Tuhan. Ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengalir, dan banyak orang yang bertobat untuk mendengarkan firman-firman Tuhan dan kesaksian dari Bapak Gembala kami ya Tuhan. Dan secara khusus juga untuk Wakil Gembala di Baranang Siang ya Tuhan, untuk Bapak Pendeta Senjaya dan juga Ibu. Kami berdoa juga pengurapan Tuhan ada untuk Bapak Wakil Gembala kami ya Tuhan. Saya ya Tuhan, Tuhan ada berserta dengan kami di gereja kami. Tuhan melawat gereja kami, dan Tuhan menuntun seluruh umat-umat Tuhan, seluruh pengerja hamba-hamba Tuhan yang ada di Baranang Siang secara khususnya ya Tuhan. Biar Tuhan berikan kesatuan hati, tetap melayani Tuhan dengan kesungguhan di hari-hari ini ya Tuhan. Rindu untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan, memperhatikan jemaat-jemaat yang Tuhan taruhkan di gereja kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk keadaan saat ini. Kami percaya maksud Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Kami saling bergandengan tangan Tuhan untuk melayani ya Tuhan. Kami juga tak lupa Tuhan berdoa untuk para wakil gembala ya Tuhan. Untuk Bapak Pendeta Kamarga, untuk Bapak Joni Lumanto, dan juga untuk Pak Daniel Arif. Biar kiranya Tuhan kasih dan pengurapan Tuhan juga ada untuk para wakil gembala kami ya Tuhan. Dan juga untuk Bapak Pendeta di Subrayon kami, Bapak Pendeta Hendy Suteja, dan juga Pak Pendeta Ruby Dirgantara ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Tuhan yang urapi mereka, hamba-hamba Tuhan sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan tetapkan untuk melayani gembala umat-umat Tuhan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hari-hari ini Tuhan selalu menuntun Tuhan untuk di keadaan pandemi ini, jemaat-jemaat Tuhan selalu rindu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk Bapak OTP kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Beni Gunawan dan wakilnya Bapak Stefanus Jordan. Tuhan, kami percaya Tuhan juga mengurapi ya Tuhan Bapak OTP ini. Tuhan, kami percaya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan tuntunan sehingga apa yang harus dikerjakan hari-hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dan juga secara khusus untuk gembala di BEC, untuk Bapak Pendeta Yausan dan Ibu, dan juga para staf gembala, seluruh pengerja di BEC. Tuhan, kami percaya juga Tuhan memberkati gereja kami di cabang di BEC ini ya Tuhan. Kami percaya pengurapan Tuhan, tuntunan Tuhan ada, Tuhan curahkan untuk Bapak Pendeta Yason dan Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu juga berdoa untuk para jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Rayon 2. Tuhan memberkati usahanya, memberkati pekerjaan,
Tuhan memberkati juga mungkin ada jemaat yang masih sekolah, rajisi, sekolah minggu. Tuhan juga yang memberkati. Jemaat-jemaat kami diberikan hati untuk tetap mengasihi Tuhan, tetap rindu meskipun saat ini ibadah online mungkin banyak kendala ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, Tuhan terus taruh kerinduan di hati-hati jemaat masing-masing. Dan kami berdoa mungkin ada di antara jemaat-jemaat kami yang sekarang saat ini sedang mengalami sakit karena dampak COVID atau mungkin yang sakit yang lain. Kami percaya Tuhan menjamah dan Tuhan berikan kekuatan sehingga jemaat-jemaat Tuhan hatinya dipulihkan, dikuatkan kembali setiap hari. Terima kasih Bapak, tak lupa kami berdoa untuk Ibu ini ya Tuhan, Ibu Lelen sebagai pendoa syafaat buat kami. Kami percaya Tuhan juga memberkati Ibu kami ini ya Tuhan. Biar Ibu kami diberikan kesehatan, keluarganya, seluruh keluarga besar diberkati. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami percaya juga Tuhan ada di bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan memberkati Bapak Jokowi. Tuhan kami percaya Tuhan menyertai seluruh aparat, seluruh jajaran di pemerintahan ya Tuhan yang ada. Dan Tuhan kami percaya juga tuntunan Tuhan ada beserta dengan kami, seluruh masyarakat Indonesia. Pertama ya Tuhan, mereka bisa diberikan kesempatan, mereka disiplin dengan protokol kesehatan, mereka bisa menjaga kesehatan mereka ketika keluar rumah, mereka disiplin ya Tuhan, sehingga angka-angka 19 ini bisa turun dan Indonesia semakin dipulihkan, semakin banyak yang disembuhkan dan pulih semuanya ya Tuhan. Itu adalah doa-doa kami ya Tuhan, kerinduan seluruh umat-umat Tuhan bahwa pandemi ini segera berakhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus malam hari ini yang percaya Tuhan hadir, Tuhan menjamah setiap kami yang hadir di acara online ini ya Tuhan. Apabila sebentar Tuhan, kami akan sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan dari Pastor Andi Cokro. Biar Tuhan menjamah Pendeta Andi Cokro dan juga kami yang mendengarkan ya Tuhan. Berikan kami hati untuk telinga untuk mendengar dan hati untuk tetap percaya kepada janji-janji Tuhan dan kami melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan sesuai dengan tuntunan-Mu di hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan malam hari ini kami mendapatkan lawatan daripada Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Mari sama-sama katakan Bapak Ibu, amin. Amen, amen, amen. Mari semua sembah dalam bahasa roh, yuk. Saya rasakan malam ini, the anointing of the Lord is coming down. Urapan-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. All the saints who kind of worship You, oh God. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Come on everybody. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Haleluya. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sekali lagi, come on. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan,
surga bumi menyembah. Biar malam ini Tuhan pengurapan-Mu sedang mengalir. Ya bisa nggak dalam 30 detik ini kita tutup mata sebentar. Buka hati kita, buka tangan kita. Saya rasakan Tuhan sedang banyak memeluk kita hari ini. Tuhan bilang hari ini banyak berserah. Berserah itu arti bilang Tuhan kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak. Berserah itu artinya kita berani melepaskan kendali hidup kita dan menyerahkan Tuhan yang mengendalikannya. Tuhan biar malam ini ada kuasa waktu kami bisa berserah. Waktu kami bisa berserah. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Saya percaya malam ini kami hanya berserah kepadamu ya Roh Kudus. Mengalirlah dalam hidup kami. Penuhi kami. Penuhi kami. Di dalam nama Yesus. Semua katakan amin, amin, amin. Bisa berikan tepuk tangan virtual sama-sama semua, puji Tuhan. Wow, senang sekali bisa kembali di depan di kota Bandung. Bandung selalu mengenangkan ya. Dan karena pertama kali saya live di Bandung, saya cuma mau ngomong ini bukan karena ada Tante Lelen yang saya kasihi. Tapi izinkan saya untuk pay tribute, untuk give honor, untuk mentor saya, seorang yang selalu memberikan semangat buat saya, yaitu Pak Pendeta David Cakra. Om David, terima kasih untuk semua support yang selalu diberikan buat Grow Center, sejak hari pertama sampai beliau dipanggil oleh Tuhan. Saya percaya hari ini, kalau Pak David diangkat, akan muncul the Davids of Bandung. Orang-orang yang mendirikan the David Stand, kemah-kemah Daud itu.
Saya percaya satu diangkat akan muncul ribuan penyembah seperti Pak David. Saya bangga sempat mengenal beliau, saya bangga bisa mendapatkan banyak impartasi. Setiap kali Kultim 20, saya cuma kangen tepokannya dia bilang, semangat nih, tetap kuat. Saya ucap syukur 5 tahun saya boleh full time mengembalakan sampai hari ini. Kan tetap semangat dari Om David. Terima kasih Tante Lelen, terima kasih buat keluarga besar semua. Saya percaya biarlah Rayon 2, the future is bright. Masa depanmu luar biasa. Karena Tuhan yang sudah ada di depan, Tuhan yang berjalan dengan kita. Semua sekali berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebentar saya taruh gitar dulu. Well, that's good. Malam ini saya diminta share di pertemuan doa ini. Sebetulnya tapi tadi saya tanya ke panitia, saya diminta bicara mengenai apa. Nah, satu hal saya tahu hari-hari ini, ada sesuatu mungkin saya akan sedikit ngajar, saya sedikit akan share, saudara bisa bertanya nanti di akhir. Dan sebetulnya apa yang saya mau sampaikan hari ini adalah bukan pengetahuan saya, memang berdasarkan firman, tapi sebetulnya saya ini belajar dari seorang mentor saya yang paling lama, yaitu ayah saya sendiri. Dan ayah saya menjadi bendahara daripada Pak Niko sejak 88 sampai hari ini, dan saya belajar dari beliau banyak apa yang saya mau sharekan hari ini. Bukan lagi menjadi satu rahasia bahwa di setiap prayer request, permintaan doa, setiap minggu saya berdoa jemaat, maka yang top rankingnya adalah mengenai keuangan. Hari-hari ini Indonesia masuk resesi, semua orang hari-hari ini sedang kehilangan pengharapan, terutama dalam keuangan. Hari Minggu nanti saya akan bicara di Rayon 2 mengenai pengharapan. Tapi saya percaya banyak orang hari-hari ini merasakan hopeless, tidak ada pengharapan, rasanya semuanya budgetnya hancur, semua kekayaannya hilang dalam semalam, ambruk semua, US dollar naik begitu dahsyat. Tapi saya percaya gereja tidak boleh anti bicara mengenai keuangan. Semua katakan amin. Ya, bukan karena ada akun-akun yang seringkali menyindir, kita menjadi takut untuk bicara mengenai keuangan. Sebab Alkitab 2000 ayat berkata mengenai keuangan atau mengenai uang atau bagaimana cara memelihara berkat Tuhan. Cuma 500 mengenai doa, 500 mengenai iman. Jadi sehingga kalau Tuhan saja tidak malu-malu, dia berkata 2000 ayat lebih mengenai keuangan, kita harus berani sungguh-sungguh. Memang keuangan menjadi hal yang sensitif. Karena apa? Karena mungkin selama ini gereja membalakan. Maka saya terbuka dengan jemaat. Saya tidak lagi memakai ayat untuk menakut-nakuti mereka untuk memberi. Dan saya percaya bahwa gereja itu bertumbuh bukan karena dikejar. Tetapi kalau jemaat dan gereja itu sehat dan menjadi kuat, maka gereja itu akan bertumbuh dengan otomatis. Seringkali banyak orang mengejar pertumbuhan gereja. Tetapi saya percaya biarlah kita menyehatkan, membuat jemaat kita menjadi sehat dalam roh, jiwa, tubuhnya. Kuat jiwa, roh, tubuhnya. Dimensi yang baru adalah mengenai kekuatan jiwa, roh, dan tubuh kita sama-sama. Dan hari ini saya akan buka ayat pertama yaitu Amsal 29 ayat yang ke-18. Kalau bisa dibantu dengan PowerPoint yang saya sudah berikan. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Bahasa selain wahyu diterjemahkan juga bila tidak ada visi, bila tidak ada arah, bila tidak ada goal, bila tidak ada mimpi, maka menjadi liarlah rakyat. Sehingga saya percaya hari ini kita perlu punya visi. Semua bilang visi. Kita perlu punya visi. Karena waktu kita punya visi bahwa keuangan kita akan diberkati Tuhan, punya visi bahwa kita akan menjadi gereja yang sehat dan kuat. Maka dikatakan bila kita tidak ada visi jadi liar, tetapi kalau kita punya visi maka kita bisa
menjadi teratur. Semua bilang teratur. Dan inilah yang kita rindukan di zaman COVID, di pandemi ini. Yang di mess up adalah keteraturan. Kita punya income nggak jadi teratur. Kita punya penghasilan nggak jadi teratur. Kita suka yang teratur. Maka kita perlu punya visi. Kalau tidak ada visi, liar. Tetapi punya visi, hidup kita, masa depan kita teratur. Ucap syukur untuk gembala sidang yang selalu berikan visi. Sehingga kita nggak perlu neko-neko lagi, selama ada visi, hidup kita pasti teratur. Dikatakan berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Seringkali kita anti kata law atau hukum, ya anak muda apalagi, aduh hukum lagi, Taurat lagi. Tapi saya percaya dikatakan berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Jadi kalau ada hukum seharusnya hidup kita menjadi bahagia. Nah inilah yang seringkali kita hilang. Kita anti law, kita anti hukum. Kita pikir, aduh jangan ngomong hukum-hukum lagi lah, jangan ngomong mengenai harus-harus lagi lah. Udahlah ini zamannya kasih karunia. Betul, Tuhan memberikan kasih karunia. Tapi saya percaya Tuhan juga menciptakan hukum. Contohnya hukum gravitasi. Kita nggak bisa bilang, oh ada urapan Tuhan. Maka saya percaya hukum gravitasi nggak ada, saya naik ke tingkat 10, saya lompat, saya akan naik terbang, nggak akan jatuh. Nggak bisa. Law is still law. Ya, kalau saya bilang hari ini mungkin saya nggak bilang law karena orang ada yang anti sama hukum, tapi saya bilang mungkin prinsip atau fondasi. Dan saya percaya inilah yang kita belajar hari ini. Dan saya akan memberikan judul hari ini, Strong Foundation of Healthy Finance. Dasar yang kuat bagi keuangan yang sehat. Yuk kita doa. Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami ingin membangun. Dan kalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah. Dan berbahagialah orang yang membangun rumahnya dengan dasar yang kuat. Batu karang itu, bukan dengan pasir. Sebab itu hari ini kami mau belajar untuk membangun, punya dasar yang kuat, untuk mempunyai keuangan yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini dalam nama Yesus. Amin. Saya akan berikan kalau keburu ada 6 prinsipal, tapi kalau enggak nanti kita akan coba sampai nanti jam 8 lebih 5 berapa yang kita bisa habiskan. Sudah ada berapa foundation atau prinsip seringkali keuangan kita menjadi tidak sehat. Berapa kita akhirnya hidup menjadi penuh dengan hutang, menjadi penuh dengan rasanya begitu tanggal muda, udah akhirnya semua udah hilang karena kita, fondasi kita itu salah. Nah, yang pertama adalah Tuhan adalah sumber. Semua bilang sumber. Nah, inilah yang membuat kita tenang, dasar inilah bahwa dialah sumbernya. Dialah yang ampunya semua. Dialah the source. Dialah yang menjadikan, yang menghasilkan semuanya. Kalau toko bisa tutup, pabrik bisa bangkrut, bank bisa rugi. Saya percaya orang pejabat bisa yang nolong kita bisa mati besok. Ya, tetapi Tuhan gak pernah tutup. Tuhan disebut the eternity, yang kekal. Tuhan gak pernah bangkrut. Kalau saya percaya kalau kita mau punya dasar yang kuat dalam keuangan, kita harus percaya dan sungguh-sungguh percaya dialah sumber dari semuanya. Ini yang saya sebut sebagai the principle atau fondasi mengenai ownership. Jadi saya percaya kalau kita tahu bahwa semuanya, katakan semuanya, ini punyanya Tuhan. Kalau kita bisa bilang perusahaanku, mobilku, semuanya ini adalah yang punya Tuhan. Kita nggak akan stres. Banyak kita hari ini stres karena keuangan, karena kita pikir, aduh punyaku hilang satu persatu, punyaku. Tapi saya percaya hari ini semua sumbernya adalah Tuhan. Sebetulnya apa yang kita kira kita punya, sebetulnya sedang kita dipinjamkan oleh Tuhan. Dipinjamkan mungkin 80 tahun, dipinjamkan mungkin 100 tahun. Karena sebelum kita lahir, kekayaan itu bukan punya kita. Sesudah kita
mati pun kita nggak bawa kekayaan itu, bukan punya kita lagi. Sehingga saya percaya yang buat kita nggak stres, fondasinya nggak goyang. Waktu keuangan kita bilang God is the source. Dialah yang empunya semuanya. He is the owner of everything. Dialah yang punya. Dan kalau dia yang menjaga, tidak ada yang bisa mengambilnya. Katakan amin. Jadi bukan deposito kita, bukan mengenai pekerjaan kita, bukan mengenai warisan, tetapi dialah sumber daripada keuangan kita. Ulangan 8 ayat 18, saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari ya. Ingat bahwa Tuhan Allahmu lah yang memberi. Amin. Jadi ingat, dialah prinsip ownership. Keuangan bahwa Tuhan yang punya, dia yang memberi kekayaan itu kepadamu. Hal itu dilakukannya karena sampai hari ini dia masih setia. Wow, saya suka ini. Kepada perjanjian yang dibuatnya dengan nenek moyangmu. Pak Niko sering berbahagialah orang yang selalu mendengar akan perintah Tuhan. Maka damai sejahteranya seperti sungai tidak pernah kering. Kebahagiaan terus bertambah seperti gelombang-gelombang laut. Bahkan keturunannya, Pak Niko selalu katakan, akan selalu diingat oleh Tuhan. Saya percaya apa yang Tuhan janjikan buat nenek moyang kita, tetap Tuhan setia. Saya suka sekali dalam the message, but remember the Lord your God who gives you the ability to produce wealth and so confirm his covenant. Jadi ingat Allahmu, dia memberi kemampuan kepada kita atau pengurapan kepada kita untuk produce wealth. Di dunia cuma ada dua golongan. Orang yang memproduksi kekayaan dan orang yang menyedot kekayaan. Negara yang bangkrut, yang gampang bangkrut adalah kalau orangnya cuman bisanya menjadi konsumen. Bisanya cuman menarik, menyedot kekayaan, nggak bisa menghasilkan kekayaan. Hanya bisa pakai minyak, tapi tidak bisa menghasilkan minyak. Contohnya seperti itu. Dan saya percaya hari ini, setiap kita, kalau kita punya fondasi dengan Tuhan, maka Tuhan berikan kita ability untuk menjadi orang-orang yang bukan hanya mengambil, menyedot kekayaan, menghabiskan kekayaan, tetapi memproduksi, produce wealth. Semua katakan amin, amin, amin. Roma 11 ayat yang ke-36. Saya suka ini. Sebab segala sesuatu, haleluya, segala sesuatu, ibu bapak semua, maka jangan stres. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. So number one, ingat prinsip keuangan. Kalau kita mau punya strong foundation, dasar yang kuat untuk keuangan yang sehat. Pertama, selalu kita bilang, Tuhan, you are the source. Engkaulah sumber dari segalanya. Yang kedua, saya suka sekali, yang kedua adalah Tuhan selalu nomor satu. Number uno, number one. Dan saya selalu katakan, God first. Dan saya percaya, prinsip dari keuangan yang sehat, dasar yang kuat adalah selalu kita bilang Tuhan selalu nomor satu. Dan ini saya sebut the principle atau the law of tithing atau perpuluhan. Nah, waktu masalahnya begitu kita orang Kristen seringkali begitu dengar kata perpuluhan, kita ganti channel langsung begitu ya kan. Langsung udah gua skip yang begini-begini. Nah, sebetulnya perpuluhan itu Tuhan adakan bukan mengenai jumlah yang Tuhan sedang cari, tetapi Tuhan sedang mencari hati daripada setiap kita. Apa yang seringkali kita dipakai untuk perpuluhan di Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu diisi penuh sampai melimpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita seringkali, kita sudah hafal kan, seringkali itu buah sulung, buah perpuluhan kita. Tetapi kalau saudara lihat the message, ini lebih jelas banget. Saya suka sekali dikatakan honor God. Kalau ada di slide saya, honor God, hormati Tuhan. Jadikan dia nomor satu with everything you own. Sebab dialah yang punya semua. Saya percaya kenapa kok cuma 10% atau kenapa harus 10%? I don't know.
Bisa aja Tuhan bilang, yuk Chengli-nya 50-50 dong, gue yang punya gitu kan. Gue kasih lu 50, gue dapat 50. Ya itu kan kalau Chengli-nya begitu. Kenapa enggak 30? Kenapa enggak 20? Kenapa cuma 10? Nah 10 aja kita repot. 10 aja kita masih nawar-nawar. 10 aja kita masih pakai ayat kalau bisa keluar dari hukum mengenai perpuluhan atau God first ini. Tapi saya percaya selama bukan Tuhan yang nomor satu dalam hidup kita, perpuluhan akan jadi momok. Perpuluhan akan jadi susah. Ayah saya selalu bilang kepada saya, God first, Adi. God first. Sebab dia yang punya semua. Ayah saya selalu bilang, bukan karena dia bendahara gereja, tapi dia bilang itu hukum. Ada satu hal, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya percaya di situ waktu kita taruh, kita percaya di situlah kita tahu. Kita sedang menguji hati kita, apakah dia nomor satu. Dikatakan di honor God with everything you own, give him the first and the best. Ini yang saya suka sekali, bahwa dialah yang layak untuk menerima yang pertama dan yang terbaik. Dan di Ulangan 14 ayat 23 bahasa Indonesia sehari-hari. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang dipilih Tuhan, untuk tempat ibadah kita. Kamu harus makan atau memberi persembahan perpuluhan dari gandum, air anggur, minyak zaitun, serta anak sapi dan kambing dombamu yang pertama lahir. Lakukan hal itu supaya selamanya kamu belajar menghormati Tuhan Allahmu. Nah, saya percaya waktu kita percaya kita taruh God first, God number one, Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita. Maka saya percaya perpuluhan tidak menjadi susah. Perpuluhan adalah menjadi satu hal untuk menguji hati kita. Apakah Tuhan yang terutama dan utama dalam hidup kita? Masalahnya banyak kita hari ini, fondasi kita seringkali, Tuhan ini kan uangku. Aku yang menghasilkan keringatku. Ini kan warisan daripada ayahku, dari nenek moyangku. Tuhan gak dapat, tapi saya percaya kalau kita punya law dari sumber dan kita tahu prinsip of tithing, yaitu God is number one. Kita percaya itu dasar yang kuat untuk keuangan kita. Yang ketiga, saya suka sekali yang ketiga, ini ayah saya selalu ngajarin saya, menabung dengan setia. Menabung dengan setia. Saya suka tambahkan setia. Kenapa? Saya akan jelaskan. Menabung. Nah ini tadi kalau yang sumber adalah the law of ownership, dialah yang punya. Kalau number one adalah the law of tithing atau fondasi mengenai perpuluhan, menabung ini adalah the law of investment. Dan saya percaya kita nggak bisa bilang, oh duit kerja buat saya selama saudara nggak punya tabungan. Kalau kita punya tabungan, kita bisa bilang uang bekerja buat saya. Tetapi kalau saudara, bahkan banyak orang bilang, saya nggak bisa nabung, pastor. Saya nggak, bagaimana bisa nabung? Nah kalau kita selalu bilang nggak bisa nabung, mungkin loh ya. We are spending too much. Kita mengeluarkan terlalu banyak. Kita menghabiskan melebihi porsi kita. Nah, let's check. Mari jujur sama-sama, kalau mau jadi gereja yang sehat dan kuat harus berani check up. Berani rapid test. Banyak orang takut tes. Kita harus cek apakah keuangan kita sehat atau tidak pada hari ini. Dan saya percaya bahwa inilah Tuhan kasih the principle of investment. Dan saya percaya Tuhan memerintahkan kita untuk menabung. Dan kalau kita, dan saya suka sekali ada namanya John Rockefeller, dialah orang yang kaya di zamannya, seperti Bill Gates di zaman ini, dia punya disebut dengan 10-10 principle. 10% dia memberikan perpuluhan, 10% dia itu save, dia itu menabung, 80% baru dia habiskan atau dia pakai buat kebutuhan sehari-hari. Nah sebab itu Amsal 21 ayat 20 bahasa Indonesia sehari-hari bilang, orang bijaksana tetap makmur dan kaya, tetapi orang bodoh memboroskan hartanya. Orang Jepang rata-rata itu save-nya 25% daripada income. Jadi mereka langsung begitu terima 25% mereka langsung save. Itu rata-rata orang di Jepang. Sudah lihat
Mereka adalah orang-orang yang kalau biasa ada peperangan, biasa kelaparan, biasa gempa bumi, tsunami, tapi mereka adalah orang-orang yang suka nabung di sana. Bahkan tabungan di sana 0%, nggak ada bunganya, mereka tetap nabung. 25% dari income mereka, mereka tabung. Rata-rata orang Eropa 18% dari income. Ya. Orang Amerika 1% di atas income. Jadi apa? Nggak nabung. Dia malah menghabiskan 1% di atas. Orang Bandung bagaimana? Jawab sendiri gitu ya. Orang Indonesia bagaimana kalau kita justru banyak gali lubang, tutup lubang, dan kita ini mungkin kita nggak bisa save. Tapi hari ini saya belajar bagaimana harus berani save. Berani harus menabung sungguh-sungguh. Ayah saya bilang, tabung sungguh-sungguh. Berani menabung. Dan saya percaya bahwa kalau kita berani menabung, kita berani menginvest. Saudara bisa bayangkan kalau kita punya satu waktu kita nggak ada lagi tagihan. Nggak ada lagi leasing yang harus kita bayar. Saudara bisa bayangkan hidup saudara begitu tenang. Bisa nggak kita hidup tanpa hutang? Bisa kayak kita hidup, bukan berarti nggak boleh kredit. Saya tahu perusahaan bisa kredit, tapi banyak orang akhirnya tidak punya dasar yang kuat. Nah, saya percaya hari ini, saya suka istri saya, dia suka ngumpulin uang-uang di meja belajar saya. Seringkali kan di kantong ada 1.000, 2.000, 5.000, taruh aja numpuk. Dan kadang-kadang saya nggak bawa lagi karena kebanyakan di dompet apa. Dia kumpulin. Dan satu hari kita makan di restoran cukup mahal. Dan dia bilang hari ini aku yang traktir katanya. Wah, saya bilang lumayan juga, ini karena mahal sekali kita makan sekeluarga. Setelah itu saya bilang ada acara apa nih? Acaranya adalah kita pecahkan tabungan daripada banknya Andi Cokro katanya dia bilang. Karena semua recehan-recehannya dia kumpulkan, itu bisa jutaan. Cuman karena disisihkan berbulan-bulan, bahkan tahunan dia masukkan di kotak, dan dia hitung, wah jutaan. Nah seringkali kita kepingin tidak suka dengan hal yang kecil. Nah saya percaya disitulah yang saya katakan bahwa menabung itu bukan mengenai jumlah, tapi mengenai konsistensi. Banyak orang seringkali gak setia dalam menabung. Dan Pengkhotbah 11 ayat 12, tanamlah modalmu di berbagai niaga. Carilah usaha sebanyak-banyaknya, sebab orang perlu waspada sebelum musibah itu menimpa. Dan saya percaya hari-hari ini, kita dalam masa pandemi ini, yuk kita belajar untuk berani menabung. Sebab Amsal 13 ayat 11, kekayaan yang didapat dengan mudah akan cepat berkurang pula. Tetapi harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan semakin bertambah. So saya hukum daripada investment atau menabung adalah mengenai konsistensi. Berani kita sebelum tabungannya itu cukup, jangan spend lebih lagi. Kita harus berani tertib. Sehingga kita sampai ke prinsip yang keempat, saya harus cepat. Saya nggak tahu saya bisa kelar atau tidak. Prinsip yang keempat adalah mulai berani mencatat. Belajar mencatat. Dan saya percaya inilah yang disebut dengan hukum daripada accounting. Saudara, banyak orang tidak tahu keadaan keuangannya karena dia nggak pernah mencatat. Ayah saya selalu seorang yang ngajar saya, setiap dia pulang dari sepanjang harinya, maka saya kaget seringkali dia di kamar tidurnya, di meja belajarnya dia itu banyak bon-bon yang dia pakai sehari itu. Saya bilang kenapa ngumpulin bon? Dia catat dulu sebelum dia robek, dia catat dulu. Ini buat bensin, ini buat makan, ini buat kasih orang, ini buat gereja, ini buat beli baju buat aku, ini buat nolong orang, ini buat traktir orang. Sehingga setiap akhir tahun dia selalu keluarkan bukunya dia. Dan dia selalu bilang, kalau kita terlalu banyak untuk spend mungkin, untuk makan. Makanya hidup kita mungkin untuk makan saja. Tapi atau spend lebih kepada baju, apakah itu worth it atau tidak? Nah, saya percaya kalau kita berani belajar mencatat, inilah yang disebut dengan the principle accounting. Kalau kita nggak berani mencatat, karena saya percaya sekarang ini banyak orang-orang kredit murah.
Apalagi ini ada hukum mau 0% lah di sini. Rumah 0%, mobil 0%, untung Menteri Keuangan nggak setuju. Karena saya percaya kredit lunak tanpa kita berani mencatat, kita akan menjadi kehancuran buat kita. Amsal 21 ayat 5. Rencana orang rajin membawa kelimpahan. Tindakan tergesa-gesa mengakibatkan kekurangan. Dan saya percaya apa saja sih yang perlu kita catat? Apa sih yang perlu kita catat? Saya coba kasih contoh aja. Yang pertama, catat apa yang saudara punyai. What you own. Apa yang kau punyai selama ini? Asetmu apa? Banyak orang nggak pernah catat. Aku punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Catat apa yang engkau punya. Ya, jangan orang lain punya, apa yang kamu punya. Catat baik-baik. Lalu yang kedua, catat apa yang kamu hasilkan atau earning. Mulai ini yang saya selalu di rumah tangga saya, di gereja bahkan saya bilang, ayo kita harus berani mencatat aset, apa yang sudah setiap pendapatan, apa earning kita. Kita perlu catat sungguh-sungguh. Jangan sampai ada yang terlupakan. Kita mau catat apa yang kita hasilkan, income kita, gaji kita, mungkin bonus kita. Semua harus kamu catat. Yang ketiga, catat apa yang kamu hutang. Ya, own. Tadi apa yang kamu miliki, yang kedua apa yang kamu owe atau hutang. Ketiga, ya. Jadi kita catat apakah hutang kita apa. Keempat, kita catat spending kita atau kemana habisnya keuangan kita. Jadi belajar mencatat adalah kadang-kadang orang yang bijak. Dia tidak tergesa-gesa. Orang yang tidak tergesa mengimpulkan kekurangan, orang yang rajin membawa kelimpahan. Marilah kita mulai mencatat. Apa yang kamu punya, apa yang kamu hasilkan, apa yang kamu hutang, kemana habisnya. Amsal 23 ayat yang kelima. Sebab dalam sekejap saja hartamu bisa lenyap. Nah, ya kan? Seolah-olah ia bersayap dan terbang ke angkasa seperti burung Raja Wali. Ingat koin kita itu dulu ada gambar Garudanya, bisa terbang. Jadi uang itu bisa terbang. Kalau kita nggak catat, tiba-tiba kok habis. Ya, oke. Saya rasa saya akan habis dengan satu poin lagi karena sudah waktunya ini saya nggak bisa. Yang keenam, yang kelima adalah mulai rencanakan pengeluaranmu. Yang saya sebut sebagai buat budget. Kita harus berani buat budget. Yang ini disebut the principle of budgeting. Kita harus merencanakan dan hidupi budget kita. Jangan cuma omdo, kalau udah buat budget, teratur di situ. Kalau ini budget ini buat makan segini, tertiblah segitu. Ini buat spending segini, ini buat anak sekolah, ini buat saving apa, tertiblah, hidupilah. Hindari belanja mendadak. Nah itu biasanya hati-hati kalau dekat kasir di supermarket itu banyak jebakan-jebakan Batman di situ. Yang tadinya kita nggak mau beli, lagi murah. Lagi sale. Nah itu seringkali jebakan yang bahaya. Ingat kita harus punya merencanakan pengeluaran kita. Saya baca lagi tadi Amsal 21 ayat 5. Rencana orang rajin membawa kelimpahan, tindakan tergesa-gesa mengakibatkan kekurangan. Dan saya percaya yang pertama hidupi budgetmu. Hidupi sungguh-sungguh. Dan yang kedua adalah mulai buat planning untuk mengembalikan hutangmu. Jadi selain kita hidupi budget kita, nggak cuma rencana tapi lakukan. Yang kedua, rencanakan pengembalian hutang. Kalau kita cuma bayar minimum saldo atau minimum payment di credit card, kita nggak pernah bayar hutang karena cuma bayar bunganya aja. Kita harus punya rencana, oke ini hutang ini harus dibayar. Jadi kalau ada uang lebih, jangan beli mobil dulu, bayar hutang dulu. Bayar hutang dulu. Selama musim pandemi, kami di Grow Center kami mengajarkan hal ini. Kami punya kelas-kelas tutoring di mana mereka kita mulai bahkan kita kasih modal mereka untuk buka-buka UMKM, buka-buka usaha-usaha makanan. Kami ajarkan mereka 6 prinsip ini. Dan prinsip yang ke-6 saya nggak bisa jelaskan adalah hukum mengenai kecukupan atau contentment.
the principle of contentment. Bahwa kalau kita nggak berani bilang cukup, kita nggak akan pernah punya fondasi yang kuat. So hari ini saya rasa saya ngajar buat saudara mengenai dasar yang kuat untuk keuangan yang sehat. Pertama, Tuhan adalah sumbernya. Kedua, Tuhan nomor satu. Ketiga, belajar nabung dengan setia. Keempat, belajar mencatat. Kelima, rencanakan pengeluaranmu. Keenam, belajar bilang cukup. Saya rasa cukup sampai situ. Saya kembalikan kepada Kosensen. Silakan. Ya, terima kasih Pastor Andi Cokro yang sudah membagikan ini hal-hal yang luar biasa ya. Terima kasih Pastor. Ya, sebentar Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan, bisa mengetik di kolom chat. Dan Bro Handi, silakan pimpin kita dalam pertanyaan. Thank you, Pastor. Masih mute, Pak. Bro Handi masih mute. sorry. Terima kasih Pastor Andi untuk firman Tuhan malam ini berbeda dari yang sebelumnya. Jadi saya ingat seperti kuliah dulu ekonomi. Jadi diingatkan lagi betapa pentingnya untuk kita bisa mengatur keuangan dengan baik. Selamat malam buat Kim Lelen, untuk Pak Yahya, Pak Yausen, untuk Kosensen, untuk semua Pastor Erik, untuk semuanya, untuk senior-senior saya, para pendoa dan juga saudara-saudara seiman. Pasti dapat berkat malam ini seperti saya dapat berkat banyak malam ini. Dan mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan, mumpung ada pakarnya ini. Jadi kita pakai kesempatan ini untuk bertanya. Dan bersyukur kalau ya 7 bulan sudah pandemi ya, kita setiap hari bisa terus ibadah, termasuk juga malam ini kita dapat berkat dari Tuhan. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Pastor Andi. Silakan untuk bisa langsung ditulis di kolom chat. Oh, ini ada pertanyaan Pak. Tolong dijelaskan untuk poin yang nomor 6 Pak. Berarti untuk yang belajar bilang cukup. Nah itu Pak. Nah, ya. Well, memang cukup itu nggak ada plafonnya. Cukup itu orang seringkali bilang 1 M cukup ya. Nanti kalau pegang 1 M terus nggak cukup lagi. Jadi emang cukup itu nggak ada plafonnya. Tapi kita harus berani belajar bilang cukup. Ya, kalau suami lewat toko sepeda, istri bilang, "Pak, cukup." Begitu ya kan. Lewat toko Vespa, Wandi, cukup begitu ya kan. Ya kan. Toko sneakers cukup, udah banyak sneakersnya begitu kan. Nah, di Pengkhotbah 5 ayat 18, jika seorang menerima kekayaan dan harta benda dari Allah, ia diizinkan menikmati kekayaan itu. Haruslah ia merasa bersyukur dan menikmati segala hasil kerjanya. Sebab itu adalah pemberian Allah. Nah, saya percaya kita harus mengucap syukur berapapun yang Tuhan berikan. Kita harus mengucap syukur. Bahkan Paulus pun bilang di Filipi 4 ayat 11, aku orang yang, saya bukan orang yang bukan rahasia lagi. Saya pernah kekurangan, saya pernah kaya, tapi saya belajar merasa puas dengan apa yang ada. Saya belajar untuk merasa puas dengan apa yang ada. Saya sudah pernah mengalami kekurangan, saya hidup berkelebihan, saya sudah mengenal rahasia untuk menghadapi apapun juga. Jadi di situ Paulus mengajarkan kepada kita. Dia sudah pernah menjadi sangat kaya, pernah kehilangan banyak hal, tetapi dia bilang adalah belajar untuk merasa puas dengan apa yang ada. Saya percaya hari-hari ini seringkali rumput tetangga harus selalu lebih hijau daripada rumput kita. Tapi bisa nggak kita bilang terima kasih Tuhan, walaupun rumahku mungkin nggak sebagus rumah tetanggaku, tapi paling nggak aku punya rumah, paling nggak aku punya sesuatu
Nah, kita belajar hari-hari ini. Saya perlu ngajarkan ini di gereja karena anak-anak muda sekarang, mereka menjadi kaya dalam semalam itu banyak sekali. Karena startup, karena segala macam perusahaan yang bisa orang invest dalam 1 bulan bisa menjadi miliuner. Banyak yang terjadi anak-anak muda saya. Karena mereka tidak berani belajar bilang cukup. Nah, saya percaya itu yang menjadi bahaya buat kita. Gitu, Pak Andi. Oke. Ada yang bertanya lagi? Boleh minta saran dari Pak Andi, kira-kira dari 100% penghasilan kita itu, idealnya saving kita itu berapa, spending kita itu berapa Pak yang bagusnya itu? Saya percaya seperti kata tadi bahwa saving itu baik, emang harus amount, ukuran besarnya memang penting, tetapi yang penting adalah sebetulnya kesetiaan kita. Banyak kita nabung itu cuman sekali aja, habis itu kita nggak pernah nabung lagi. Ya, belajar kayak dulu kita punya celengan ayam itu loh, kita nggak pernah lihat kan, kita masukin tiba-tiba udah berat gitu kan. Setia aja, berani setiap hari masukin dan kita nggak pernah. Saya rasa kunci daripada paling nggak mulai dengan 10% dulu. Saya percaya itu hal yang tidak sulit. Saya sehari ini 10% hukum saya selalu 10% untuk investasi, juga untuk saving. Itu saya selalu jadi satu pundi di situ. Saya selalu masukkan di account dan saya selalu itu. Dan selalu seringkali saya bilang, udah jangan dilihat lagi, jangan dilihat saldonya, biarin aja. Ini saya juga belajar waktu saya mengembalakan. Saya taruh terus, saya bilang selama kita belum punya gedung dulu, taruh di saving, taruh semua. Untung dalam masa-masa pandemi ini, justru kami memecahkan tabungan yang cukup besar untuk jemaat. Kami tolong mereka, bahkan mendanai mereka dengan penghasilan yang sudah ikut goal, sudah punya KKJ, kami coba untuk layani mereka. Dan saya percaya ini waktunya kita menjadi berkat buat jemaat. Dan saya percaya waktu kita ada visi, ada provisi. Waktu kita berani mulai pecahkan justru tabungan kita untuk menolong jemaat. Justru jemaat memberi jauh lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang kepada gerejanya, dan gerejanya adalah bendaharanya Tuhan yang Tuhan percayakan. Jadi start with 10%, mulai dengan 10%, coba aja dulu. 10% asal setia ya Pak ya? Setia yang penting. Atau mau coba 5%, asal setia. Oke. Nah ini kadang ada masalah timbul Pak dari waktu kita mau ngatur keuangan itu, sebenarnya nggak jauh dari pasangan kita sendiri ini ada yang kadang pasangan kita kurang suka kalau kita benar-benar ngatur keuangan gitu. Ya mungkin beriman juga bahwa bilang percaya aja Tuhan pasti mencukupi gitu Pak. Nah ini bagaimana cara mengatasinya? Nah itulah seringkali makanya ada ayat seperti ini Pak Andi. Saya suka sekali ayat itu, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya. Kita memang harus tulus seperti merpati. Kita suka sekali. Memang nggak suka, katanya nggak enak cerdik seperti ular. Nah disitulah seringkali kita hanya yang penting udah beriman, tapi kita nggak pernah planning. Dan saya percaya disitulah Tuhan memberikan kepada kita hikmat sebetulnya untuk dikatakan fondasi pada Tuhan. Dikasihkan ini hukumnya seperti ini. Kita bukan berarti semua ini akan turun hujan berkat, hujan uang begitu. Tapi ada Tuhan kasih fondasinya. Kalau kamu lakukan ini, saya katakan tadi, seperti kalau kita punya anak. Kita nggak usah repot anak kita jadi besar dan tinggi selama kita kasih dia makanan yang baik. Kita jadikan dia sehat aja setiap hari. Ya nggak kasih junk food, kasih vitamin yang baik. Yang namanya besar dan sehat dan tinggi itu pasti jadi sendiri. Nah begitu juga dengan keuangan kita yang sehat. Seringkali kita pengen punya uang banyak, tapi kita tidak berani mengontrol hidup kita sendiri. Selama kita sehat, cara kita memakai berkat, saya percaya Tuhan akan memberikan berkat pada waktunya yang luar biasa. Amin. Gitu. Ya. Amin. Oke. Mulai banyak nih Pak pertanyaan Pak. Ya, silakan. Nah ini pasti bukan gembala yang di Bandung ini Pak. Bagaimana jika ada seorang gembala yang meminjam uang kepada jemaat atau pengerja, boleh atau tidak?
Well, menurut saya begini, sebentar ya, saya lagi cari ayatnya. Ini pasti bukan di Bandung ini Pak Gembalanya Pak. Roma 13 ayat 8. Ya, janganlah berhutang apapun kepada siapa juga, kecuali berhutang kasih terhadap satu sama lain. Ini bukan berarti kita nggak boleh kredit ya, tetapi memang disinilah saya mengajarkan kepada jemaat itu ada berani hidup tanpa hutang, jadi debt free life. Jadi berani untuk berkata cukup. Kan memang ada istilah lebih baik minta maaf daripada minta izin ya kepada istri kali gitu kan ya. Pak Andi mau beli Vespa misalnya gitu, lebih baik minta maaf daripada minta. Tapi saya percaya SNI itu penting, surat nanya istri itu penting. Karena kita bukan lagi dua, tapi kita menjadi satu. Dan saya juga belajar dari hal ini. Ya emang nggak mudah untuk nanya istri gitu kan. Tapi saya percaya kalau saya belajar ya. Kemarin memang udah susah, parkiran udah susah gitu di rumah gitu. Akhirnya saya coba bilang, ini ada Vespa murah nih gitu kan. Tapi saya nggak beli dulu. Dulu kita beli dulu baru ya kan, apalagi bilangnya murah padahal mahal. Dan dijual sama istri kita marah-marah lagi gitu ya. Tapi akhirnya saya belajar, saya bilang, kalau kamu enggak sejahtera, aku enggak beli. Puji Tuhan, dia yang waktu ke Bandung kemarin dia yang nawarin Pak justru ya. Jadi saya percaya perlu nanya istri dulu. Saya percaya sepakat dulu. Ya, saya rasa itu baik sekali. Suami dan istri saling mengingatkan. Karena saling menjadi alarm lah satu dengan yang lain. Begitu. Jadi kalau menurut saya hindari hidup dengan, saya percaya bukan hanya gembala. Kalau saya sesama pengerja pun saya bilang jangan saling. Kalaupun sampai ada hutang piutang harus dihitung ada buat perjanjian hitam atas putih yang baik. Berpartner dengan anak Tuhan justru menurut saya harus lebih hati-hati. Karena bukan berarti kita cincai sama anak Tuhan. Justru karena apa? Kita mau menjaga hubungan yang baik. Saya bilang kalau kita berbisnis sama anak Tuhan, justru tambahkan klausel-klausel kalau sampai ada perselisihan, supaya gampang membersihkan perselisihan. Jangan nanti justru akhirnya jadi pecah. Paling gampang adalah benar-benar kita berusaha hidup benar satu dengan yang lain. Gitu Pak Andi. Ya. Nah ini kasusnya udah terjadi kayaknya Pak, ini yang bertanya itu bahwa ada gembala yang meminjam uang kepada jemaat atau pengerja. Nah, bagaimana cara nagihnya gitu Pak? Iya, terus gimana sikap kita kalau gembala itu tidak menepati janji dalam melunasi hutangnya gitu Pak? Baik, saya rasa ini isu yang cukup sensitif. Saya rasa bukan hak saya untuk mengomentari. Tapi begini, hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, semua adalah manusia yang ada dalam negara yang punya hukum, ya ada hak dan kewajiban. Jadi menurut saya tidak ada orang yang kebal dengan hukum. Ya, jadi di mana engkau pernah berjanji, engkau harus menepati. Jadi disitulah walaupun ditulis atau tidak ditulis, saya percaya integritas seseorang itu penting. Ayah saya selalu mengajarkan integritas adalah harta yang terbesar dalam kehidupan kita. Ayah saya paling marah kalau saya menulis cek sampai bolong. Dia bilang itu walaupun ya emang sekarang ada hukumnya, kita bisa dapat nomor 2, nomor 1 apa itu istilahnya saya lupa jadi di BI itu kredit kita jadi berkurang ya kan, kredit history kita. Nah tetapi yang paling mengerikan orang nggak lagi percaya sama kita. Saya suka himbau kepada hamba Tuhan semua, biarlah kita sungguh-sungguh ya, benar-benar menjadi contoh integritas yang baik. Tapi saya percaya kalau saudara mengalami hal yang seperti itu. Jadi saya percaya inilah justru kita seringkali tolonglah orang bukan dengan hanya uang, tetapi mungkin dengan solusi. Saya lebih baik memberikan kail daripada ikannya. Ya emang ada perlunya kita kasih ikan kalau dia sudah kelaparan, perlu kasih ikan. Tapi lebih baik memberikan kail dari memberikan ikan. Oke. Ya. Makasih Pak Andi. Ya. Ada pertanyaan berikutnya. Saya dan keluarga sedang menghadapi kesulitan, tidak memiliki pendapatan sama sekali, bahkan BPJS juga menunggak. Bolehkah saya mengambil fasilitas rakyat miskin agar memperoleh bantuan pemerintah
dan subsidi kesehatan pemerintah. Karena saya malu jika hal itu jadi mempermalukan nama Tuhan. Menurut saya pemerintah menyediakan itu, tentunya itu fasilitas buat kita, asal kita benar-benar layak untuk mendapatkan hal itu. Saya pernah menikmati hal itu waktu saya ada di Amerika. Pada waktu itu memang status kewarganegaraan saya waktu itu belum menjadi green card atau apapun di sana, dalam masa tugas dan juga mengambil master saya di sana pada waktu itu, dan tiba-tiba istri saya mengandung pada waktu itu dan kami belum punya insurance, dan memang kami punya uang tapi setiap kali periksa itu $300. Bayangin setiap itu 3 juta dulu kan, waktu kalau cuma berapa, tapi sekarang udah mungkin sekarang pas setengah juta setiap kali kontrol. Dan dokter bilang, wah kamu nggak bisa seperti ini. Dan kita dianjurkan untuk pergi ke badan sosial. Emang nggak enak ke dinas sosial gitu ya di sana. Tapi akhirnya tuh orang jalan saya, emang kamu kan di sini emang ya kalau kamu harus bayar seperti itu. Dan saya nggak bohong, saya berikan ini income saya segini, pekerjaan saya segini, saya nggak punya insurance karena saya bukan warga negara di sini. Dan saya belum beli insurance mengenai untuk kehamilan istri. Dan puji Tuhan karena pemerintah saya masuk semuanya, akhirnya dikasih kemudahan. Malah yang luar biasa sampai kita tuh setiap bulan dikasih telur, daging, segala macam, semua rumah sakit ditanggung, boleh pilih rumah sakit apa aja. Karena itu fasilitas, dan waktu itu kita tahu itulah pertolongan Tuhan. Jadi jangan pernah malu kalau selama kita legal dapatnya. Karena Tuhan juga bisa bekerja lewat pemerintah. Ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Menurut Pastor Andi, di masa-masa sulit sekarang ini Pak, gimana caranya supaya kita bisa bantu untuk mungkin jemaat yang perlu satu pekerjaan yang baru gitu Pak? Ya, saya percaya dalam masa-masa seperti ini, nah justru kita harus, nah kami di Grow Center kami buat namanya Genesis Project, yaitu satu seminar untuk jadi waktu itu kami dimulai dengan 1.000 orang yang ikut. Kami ajarkan bagaimana punya visi keuangan gitu, harus bagaimana visi, membuat visi dalam perusahaan, visi dalam pernikahan, visi dalam keluarga, segala sesuatu harus punya visinya. Orang banyak seringkali nanti deh terserah deh, keuangan juga harus punya visi. Saya harus bebas utang, saya harus hidup merdeka, hidup bebas stres. Jadi itulah yang saya bilang, ajarkan mereka punya visi mengenai usaha. Nah di situ kita mulai ajarkan mereka akhirnya bagaimana mereka boleh menghidupi visi itu, dan kita ngajarkan mengenai business plan. Dan dari 1.000 orang itu kita pilih 300 yang kita mentoring. Kita punya ratusan businessman yang mulai dimentor. Mulai diajak ke perusahaan itu, ini saya buat begini. Dan dari 300 itu saya pilih 30 yang kita modalin lewat para businessman ini. Mereka patungan, kita nggak besar, 10 juta sampai 30 juta per perusahaan. Kita modalin. Jadi tapi kita minta, kita audit keuangannya, kita terus mentoring mereka. Dan puji Tuhan dari 30 itu bahkan sekarang ada 9 yang mendapat award dari GoFood. Ya, 3 di Manado, 6 di Jakarta mendapat menjadi the best seller. Karena mereka, kita ajarin juga cara foto yang baik, Instagram itu jangan sembarangan postingnya, angle-nya, kita undang jemaat kita jago-jago foto, ajarin cara kontennya, cara kasih tulisannya, jangan ceplok sana, ceplok sini, jadi kita ajarin mereka. Dan 9 orang ini dapat dari GoFood, mereka mendapat award karena the best seller untuk daerah Jakarta Selatan dan juga di Manado, Minahasa, saya lupa di mana itu. Gitu. Jadi kita ajarin, memang jemaat perlu juga dilengkapi dalam masa-masa pandemi. Luar biasa sekali Pak. Ya. Baik, ada lagi Pak Andi atau sudah selesai? Ada satu lagi Pak. Oke, silakan. Boleh nggak kita mengajukan proposal untuk pekerjaan Tuhan agar kita bisa memiliki anggaran? Apakah pengajuan proposal tersebut mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia, dan ada perusahaan atau pemerintah harus menganjurkan
memakai proposal. Mudah-mudahan mengerti Pak pertanyaannya Pak. Ya, begini. Proposal penting ada perencanaan. Orang nggak gagal merencanakan, itu gagal untuk menjadi keuangan yang sehat. Jadi kita harus merencanakan, harus planning. Memang di ujung-ujungnya manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Dalam arti bukan berarti kita nggak merencanakan. Banyak orang failing karena kita nggak merencanakan. Kita nggak punya skenario yang lain. Misalnya sampai jalan buntu, sampai ada apa. Kita punya plan A, plan B, plan C gitu ya, yang sehingga kita bisa survive dalam kehidupan ini. Tentunya semua harus dimulai dengan Tuhan sumbernya. Kita harus mengandalkan Tuhan lebih lagi daripada yang lain. Tapi bukan berarti nggak ada bagian kita, tetap harus ada. Ya, jadi saya percaya di sini proposal itu penting sekali. Tanpa kita mempunyai rencana atau budget, Tuhan bukannya arti, saya selalu bilang ke jemaat, saya bilang nggak mungkin speaker bisa keluar sendiri. Justru saya bilang, dan saya selalu mengucapkan terima kasih untuk generosity. Saya harus bilang begitu. Bukannya saya kayak orang, aduh tolong sewelasnya. Enggak, tapi saya bilang, karena generosity daripada jemaat yang digerakkan hatinya, ini diberikan pengurapan berkat oleh Tuhan. Sehingga dan gereja boleh diberkati. Sehingga saya percaya waktu jemaat memberi dengan pengertian. Mereka mengerti bahwa memberi itu adalah pertama adalah menyenangkan Tuhan. Atau the law of ownership. Yang kepada Tuhan. Jadi harus pakai proposal penting, Pak. Oke. Jadi kalau tanpa proposal kita nggak ada pertanggungjawabannya nanti, gitu. Setiap sen harus dipertanggungjawabkan. Mungkin nanti Pastor Adi bisa info mengenai link yang tadi ya Pak ya, bagaimana memperoleh pelatihan yang Pastor Adi tadi terangkan. Dengan senang hati, karena kita juga kerjasama dengan beberapa trainer-trainer yang ada juga. Oke. Ada satu lagi pertanyaan Pak, bagaimana menurut Bapak apabila kita menolong orang, memberi ikan bukan kail, tapi ternyata membuat orang tersebut menjadi malas karena bergantung kepada kita? Ya, jadi begini, menolong pun kita perlu punya, saya ada catatan saya lupa di mana itu ya, bahwa seringkali menolong pun kita harus punya program rencana untuk menolong. Seringkali kita menjadi orang yang menolong, sedangkan kita justru tidak punya rencana berapa yang dana yang kita alokasi untuk ditolong. Dan orang nggak selalu, kalau kita tolong cuman kasih jawabannya aja, kayak kasih painkiller aja, tanpa menyembuhkan sakitnya, mungkin dia hanya tertawa sebentar, habis itu dia sakit lagi. Jadi saya rasa kita perlu ajarkan hal itu. Nah disitulah makanya di gereja kita nggak hanya kasih dana diakonia, tetapi kita mengajarkan mereka mulai untuk buat usaha. Kita mentoring mereka untuk bagaimana jualan galon, jual. Jadi dalam masa pandemi ini jangan cari yang, memang harus cari yang mungkin profitnya agak ini sehingga investasi gampang kembali. Jangan big investasi, tapi small investment, tapi kalau bisa marginnya cukup bagus. Nah itu yang kita ajarkan mereka untuk cerdik seperti ularnya seperti itu. Jadi mereka juga harus memplanning dan menghitung dengan baik. Jadi menurut saya perlu Pak itu ya. Oke. Boleh nggak sih Pak kita kasih pinjam uang kepada orang yang membutuhkan dan orang yang mau minjem itu ngomong mau bayar bunga gitu Pak? Boleh nggak sih Pak seperti itu? Pertanyaan yang sulit buat saya karena saya selalu lemah, saya di situ juga, istri saya selalu marahin saya, lu nolongin orang mulu ya. Tapi kalau saya gini, makanya saya kalau sampai pinjemin, saya melihat begini. Saya lebih baik saya kasih, tapi jumlahnya saya nggak bisa banyak karena saya kasih kan saya juga nggak perlu banyak gitu ya. Jadi saya lebih baik saya kalau sampai harus pinjamkan, saya tuh udah punya pikiran nggak akan kembali. Ya, tetapi dalam arti saya memberkati aja, saya bilang udah nggak usah utang. Ya, tapi saya nggak bisa kasih banyak karena saya juga perlu kepentingan sendiri. Kalau saya punya prinsipal seperti itu, ya karena seringkali yang kita mau jadi pahlawan, tapi kehendak Tuhan mungkin prosesnya beda. Seringkali kita mengkarbit proses Tuhan buat orang cuma dengan kasih itu, jalan pintas seperti itu. Sebetulnya yang harus dibetulkan mungkin bukan hanya bayar hutangnya, tapi kita mulai lihat tadi dia catat nggak asetnya berapa, ya kan?
liability-nya berapa, income-nya berapa, yang dia hutang berapa. Nah kalau memang udah jelas-jelas yang hutang jauh lebih besar dari apa yang dia punyai, ya kalau kita cuman bantuin saja ya cuman akhirnya kayak masukin besi di laut begitu akhirnya. Menurut saya itu nggak jadi. Yang kita harus bantu kan justru mungkin ada aset apa yang bisa dijual dengan harga baik sehingga dia lebih baik dia kehilangan aset tapi nggak bayar bunga yang melilit dia sehingga dia dikejar debt collector seperti apa. Menurut saya itu lebih baik, lebih sejahtera, lebih baik asetnya ya mau nggak mau hilang tapi kita bantuin untuk jual asetnya mungkin nggak dengan harga BU gitu ya atau cepat-cepat cuman jual murah. Nah itu membantu yang lebih baik menurut saya. Atau belilah asetnya dengan harga yang bagus. Jadi paling nggak itu membantu seperti itu daripada cuma mengutangi dan itu yang saya sering kali lakukan. Oke. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 2, seorang janda yang hanya memiliki hanya buli minyak terakhir, apakah maksud ini bisa masuk dalam hal keuangan, Pak? Bisa saja, ya. Tapi begini, saya bukan berarti menjadi orang yang tidak percaya kuasa Tuhan. Tetapi sangat dosa bagi kita kalau kita bermain-main dengan keuangan, hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Dan saya percaya karena Tuhan, tadi ayat yang saya baca nanti bisa dibaca lagi, jelas dikatakan orang yang berhikmat, orang yang bisa menguasai dirinya semua. Kenapa Tuhan bilang? Kalau Tuhan bilang ini pasti ada jawaban. Nah, sering kali kita, hari Minggu nanti itu sedikit menjawab dengan apa yang dikatakan. Sering kali kita ada jurang antara harapan dengan realita. Dan itu jurang itu namanya kekecewaan. Kita harapin ini, kok jadinya seperti ini. Nah banyak orang Kristen dasar pengharapannya salah. Tuhan kayak Santa Claus, Tuhan cuman Bapak yang baik, Tuhan cuman nggak pernah kasih susah buat kita, nggak pernah sakit-sakit. Tapi waktu realitanya kita ngalamin masalah, realitanya kita ngalamin jurang, kita menjadi kecewanya makin besar. Sebetulnya memang pengharapan dan realita pasti beda. Tapi kalau kita punya hikmat yang baik, bedanya nggak gede, sehingga kecewa kita nggak jadi pahit, nggak jadi bunuh diri, nggak jadi mata gelam, nggak jadi kepahitan sama Tuhan. Karena memang ada perbedaan pasti antara mimpi dengan realita. Tapi kalau orang itu cara bermimpinya benar, cara berharapnya benar, jurangnya nggak gede. Nah masalahnya kita, seringkali kita tuh berharapnya, wah udahlah pasti Tuhan buka jalan, di mana tiada jalan. Kita mengutip segala macam ayat yang dia nyanyi lagu-lagu kuasamu terlebih besar. Tapi saya percaya ada hukum juga tabur tuai kan, ada juga hukum yang harus kita nggak bisa lepas di situ. Jadi Tuhan akan memberi kekuatan buat kita. Mungkin, nah sebab itu jalan keluarnya adalah, oke, saya udah hutang, saya udah kelilit utang. Sekarang berani bilang cukup, mungkin sudah pergi ke hamba Tuhan atau financial advisor gimana, dan mulai doa. Dan Tuhan akan memberikan hikmat supaya kita kerja efektif, ya sehingga kerja kita nggak rugi, kerja kita menjadi kerja yang tepat, kerja yang tepat sasaran, nggak ada lagi reject, nggak ada kesalahan. Nah itu kuasa Tuhan di situ. Oh tiba-tiba orang lain bangkrut, kita kok kayaknya beruntung. Betul nggak beruntung? Kita di jalan yang benar. Nah itulah berkat ada orang benar, berkat ada mengejar orang yang benar, karena kita udah benar semuanya. Nah itulah baru berkat itu ada. Nah seringkali kita nggak benar persiapannya, kita mau terima berkatnya aja. Jadi saya percaya itulah yang kita harus menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Tapi saya percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar. Jadi jangan berhenti berdoa, terus berdoa saya percaya. Seperti itu. Ini pertanyaan terakhir ya, Pastor Andi ya. Iya. Boleh nggak sih orang Kristen ngasih pinjaman dengan terima bunga, Pak? Well, menurut saya begini. Kalau kita mungkin dengan bunga yang memang ada bunga yang bisa, yang istilah begini ya. Kalau kita menjadi kayak rentenir yang akhirnya melebihi bank, yang melebihi apa, saya rasa itu udah nggak benar. Kalau kita paling nggak sama dengan deposito, karena kita menaruh uang kita deposito pun kita dapat bunga segitu.
Jadi bunga yang wajar ya. Jadi bukan bunga yang kalau kita kasih akhirnya bunga kredit bank begitu ya. Oke, kalau mau bank 11%, saya juga kamu harus juga 11%. Oke, ada provisinya ya. Menurut saya sih kalau kamu institusi keuangan boleh saja. Tapi kalau jadi saya ini kembali ke hati nurani ya. Gak ada hukum Tuhan. Tapi menurut saya kalau saya tidak akan ambil itu. Tapi seperti saya taruh uang saya di deposito. Menurut saya itu sangat fair. Karena itu kan kita juga nabung di situ. Daripada saya nabung di ini saya tolong kamu tapi seperti saya taruh di situ juga. Jadi antara menolong dengan meminjamkan lebih jelas di situ. Kalau menolong ya sekalian 0%, ya udah benar-benar tolong aja. Tapi kalau saya meminjamkan artinya kita mengharapkan kembali ya kecuali memang kayak di perusahaan ada yang 0%, ada apa. Itu kan ada peraturan dan yang dibuat, ada understanding. Menurut saya sih lebih baik kejelasan, dan kalau kita mau menolong orang, karena jelasnya kan menolong orang, jangan kita jadi rentenir, menurut saya seperti itu. Oke. Ya, makasih Pastor Andi untuk penjelasan yang sangat jelas. Terima kasih untuk kesempatannya. Silakan kepada Pak Sensen. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Andi, Bro Handi juga yang sudah membimbing kita dalam Q&A. Ya, puji Tuhan ya bahwa kita hari-hari ini tadi sudah dikatakan oleh Pastor Andi juga ada 2.000 lebih ya firman Tuhan yang mengatakan tentang keuangan. Jadi emang ini hal yang sangat-sangat penting di dalam hal ini ya, bahwa kita harus menjaga apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi kewajiban kita ya, dan Tuhan pasti memberikan kita dasar-dasar yang kuat bagi keuangan yang sehat ya, yang tadi sudah dijabarkan beberapa buat kita semua menjadi kekuatan. Puji Tuhan. Pastor Andi, thank you. Ya, mungkin kita semua pasti mengalami ya hal-hal dalam keuangan ini. Saya pribadi juga mengalami bagaimana jatuh bangun gitu ya. Pakai uang bank, pakai pinjaman pihak ketiga itu wah. Kalau yang namanya udah kena bunga emang sangat-sangat sulit gitu ya. Nah, tetapi bersandar hanya kepada Tuhan, kuasa Tuhan itu yang menolong kita. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pastor Yausen, Erik. Silakan. Cukup kok. Thank you buat sharing firman-nya, Van. Ko Yausen, silakan. Ya, sebelum kita masuk di dalam doa, beban-beban doa yang akan disampaikan oleh Pak Pastor Yahya. Ya, terima kasih sekali lagi Pastor Andi. Tuhan memberkati pelayanannya, Grow Center yang luar biasa. Terus ya kapan-kapan kita adakan webinar ya buat keuangan dan juga startup ini ya. Puji Tuhan. Silakan Pak Yahya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur pada malam hari ini dalam prayer meeting. Kami diberkati dengan pengertian, pemahaman yang mengenai keuangan yang sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak pernah salah. Bapa, ajar setiap kami, anak-anak-Mu, untuk memiliki satu ketetapan hati untuk berkata dan menyikapi bahwa Engkaulah sebagai satu-satunya sumber dari keuangan, sumber dari berkat-berkat materi yang kami terima sampai saat ini. Biarlah kami boleh mengutamakan Tuhan sebagai satu-satunya sumber dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kemampuan kami, wawasan kami, kecakapan kami semuanya terbatas, tetapi Engkaulah Allah yang tidak pernah terbatas. Engkaulah sumber yang tidak pernah kering,
Engkaulah sumber yang tidak pernah habis-habisnya. Dan kepada Tuhan kami selalu berharap. Biar ini boleh menjadi keputusan kami, Tuhan, melalui firman-Mu yang sudah kami terima, bila kami putuskan untuk selalu berharap kepada Tuhan dan melakukan sebagaimana apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam soal keuangan. Bapak, biarlah kami juga dipercaya di dalam masalah-masalah keuangan ini, supaya melalui kehidupan kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Bapak, pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh beban-beban doa yang disampaikan oleh umat-Mu Tuhan, yang butuh pertolongan. Bagi mereka juga Tuhan, yang membutuhkan pertolongan di dalam masalah keuangan. Bapak berdoa untuk Rizky Christian, yang memiliki kebutuhan untuk melanjutkan kuliahnya. Bapak, kami percaya Engkau Allah yang kaya, Engkau Allah yang sanggup untuk membukakan pintu-pintu pertolongan-Mu dengan cara yang ajaib, dengan cara yang menurut pemikiran kami sulit, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau dapat melakukan segala cara untuk membukakan jalan pintu pertolongan-Mu atas anak-Mu, Rizky Christian, dan juga setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini dalam masa pandemi ini memiliki masalah keuangan, masalah ekonomi. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk membukakan pintu-pintu pertolongan-Mu bagi mereka. Dan kalau Engkau sudah membuka, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Berkat-berkat Tuhan dapat limpahkan. Berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit. Bapak Peter yang terkena stroke, serangan stroke di rumah sakit. Untuk Ibu Teresia dan anak-anak yang sakit. Untuk Grace, Esther yang sakit kanker. Untuk semua jemaat yang sakit COVID-19. Untuk Ivy, Yuanita, Lily. Untuk Pak Cacan, Tony, Ilyang, Hau, Kiki, Ibu Ina, Ibu Feisyang, saat ini yang dalam keadaan sakit. Bapak, di tempat ini kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, dan kami percaya kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saat Engkau hadir di dunia ini, yang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli dapat mendengar, bisu dapat berbicara. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi sampai saat ini. Asal kami percaya, maka kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit dilenyapkan, sakit penyakit diusir oleh kuasa darah Yesus. Kuasa-Mu menyembuhkan semua yang sakit, dan oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami memiliki kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pastor Andi Cokro yang sudah memberkati kami, berkati hamba-Mu, keluarga, kesehatan, jemaat yang dipercayakan, semuanya dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam Zoom prayer meeting ini, apa yang sudah mereka lakukan, Tuhan berkati mereka semua dengan berkat-berkat terbaik. Dan berdoa juga untuk mereka yang mungkin belum tergabung di dalam Zoom prayer meeting ini. Kami berdoa juga untuk mereka. Tuhan menjamah mereka, memberkati mereka, menyembuhkan mereka, menolong mereka, dan pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi atas setiap anak-anak-Mu yang berharap dan percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akhiri prayer meeting malam hari ini, berdoa untuk prayer meeting di minggu-minggu yang berikutnya. Saya percaya semakin dahsyat Tuhan bekerja melalui acara prayer meeting ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dalam prayer meeting ini. Namun kami percaya, berdoa tetap Tuhan mempersatukan kami. Kasih Tuhan ada senantiasa di tengah-tengah kami. Kami mau akhiri prayer meeting ini, dan untuk itu kami mengangkat tangan kami menutup ibadah untuk prayer meeting ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, prayer meeting ini berakhir. Namun percayalah, terimalah kasih karunia
damai sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha saat Yesus datang untuk yang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita boleh berkata, amin. Amin, amin, amin. Tuhan, terima kasih buat semua. Thank you, Kami menyambut Bu Lelen. Terima kasih. Lelen, Tuhan. Shalom.